Kali ini kita akan membahas mengenai lokasi terbentuknya pengetahuan. Berikut ini adalah gambar terstruktur mengenai lokasi pengetahuan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai lokasi pengetahuan yang pertama adalah knowledge in people. Pengetahuan berada dalam pikiran tiap individu dalam organisasi. Valen dan Hersterly berpendapat bahwa komponen pengetahuan yang cukup besar disimpan pada tingkat individu, baik dalam kelompok atau dalam kumpulan orang. Pengetahuan yang dimiliki individu dalam organisasi perlu digali dan didapatkan. Pengetahuan juga berada di dalam kelompok karena adanya hubungan antara anggota kelompok. Mereka selalu berinteraksi untuk bekerja sama dan bersinergi, sehingga seiring berjalannya waktu, tiap individu dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan anggota kelompoknya. Knowledge in artifacts. Seiring waktu, sejumlah besar pengetahuan disimpan dalam artefak organisasi, berupa dokumen, email, aturan perusahaan, prosedur, dan sebagainya. Pengetahuan juga ada dalam praktek, rutinitas organisasi, atau pola interaksi antar individu atau antar unit divisi. Dalam hal ini, pengetahuan juga berada dalam prosedur, aturan, dan norma yang dikembangkan melalui pengalaman dari waktu ke waktu dan membimbing perilaku di masa depan. Pengetahuan juga terdapat dalam teknologi dan sistem. Selain menyimpan data, teknologi informasi dan sistem informasi berbasis komputer dapat menyimpan pengetahuan tentang hubungan. Misalnya, sistem perencanaan kebutuhan bahan terkomputerisasi berisi pengetahuan yang cukup tentang hubungan antara pola permintaan, waktu tunggu untuk pesanan, dan banyaknya pemesanan ulang. Repositori pengetahuan bisa berbasis kertas, misalnya surat menyurat, dokumen, atau paperwork lainnya. Namun bisa juga berbasis elektronik, misalnya file dokumen dalam komputer, file gambar, maupun database. Selanjutnya, knowledge in organizational entities. Pengetahuan juga disimpan dalam entitas organisasi. Terdiri dari yang pertama adalah pengetahuan pada unit organisasi atau bagian dari organisasi. Misalnya, departemen atau kantor. Pengetahuan disimpan sebagian dalam hubungan antara anggota unit atau anggota divisi dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang ada di seluruh organisasi. Hal ini meliputi norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut dalam organisasi, praktek operasional bisnis, budaya organisasi, dan di seluruh unit organisasi, mengandung pengetahuan yang tidak disimpan dalam benak setiap individu. Pengetahuan yang ada dalam hubungan antar organisasi seperti hubungan antara organisasi dan pelanggannya. Ketika organisasi membangun dan mengkonsolidasikan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, mereka memanfaatkan pengetahuan yang tertanam dalam hubungan tersebut. Contoh, pelanggan yang menggunakan produk-produk perusahaan dan pemasok yang menyediakan komponen dasar dari mana produk tersebut dibuat, seringkali memiliki pengetahuan yang cukup tentang kekuatan dan kelemahan produk-produk tersebut. Akibatnya, organisasi sering belajar dari pengalaman pelanggan mereka mengenai produk tentang bagaimana ini dapat ditingkatkan. Mereka juga belajar tentang munculnya produk-produk baru yang menarik bagi pelanggan. Knowledge in communities of practice. Communities of practice adalah kelompok individu organik yang tersebar secara geografis atau organisasi yang berkomunikasi secara teratur untuk membahas masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama melalui interaksi sosial. Community of practice terbentuk dan menjadi saling terkait dengan adanya kegiatan menemukan, berbagi pengetahuan, mentransfer pengetahuan, dan mengarsipkan pengetahuan,
serta membuat pengetahuan eksplisit ataupun pengetahuan tacit. Knowledge locations and forms of intellectual capital. Model intelektual organisasi mengacu pada semua sumber daya pengetahuan yang mungkin saja berada di dalam atau di luar organisasi. Model intelektual dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah modal manusia atau human capital, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Yang kedua adalah modal organisasi atau organizational capital, yaitu pengetahuan yang dilembagakan dan pengalaman terkodifikasi yang berada dalam basis data, manual book, budaya, sistem, struktur, dan juga proses. Pengetahuan juga berada dalam artefak dan entitas organisasi. Kemudian yang ketiga adalah modal sosial atau social capital, yaitu pengetahuan yang tertanam dalam hubungan dan interaksi antar individu. Demikian penjelasan kali ini, sekian dan terima kasih.